Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan dialog khusus bersama saya Sartika Muhtar. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang sejak melanda Indonesia sejak Maret lalu hingga saat ini telah membawa pukulan yang paling besar terutama pada berdampak di sektor perekonomian kita. Nah, sejauh mana Kota Makassar terpengaruh dari akibat pandemi ini dan bagaimana pula progres di tahun 2021 mendatang? Inilah yang akan kita bahas dalam talk show kita pada hari ini dengan tema realisasi program 2020 dan program kerja di tahun 2021 bersama dengan Kabid Perencanaan Bapeda Kota Makassar, ada Pak Anwar yang sudah terhubung bersama kami secara virtual tentunya. Mari kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Bagaimana dengan situasi dari pada pandemi ini dengan suasana kerja yang normal seperti biasa Pak? Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya Pak Kabid ya? Iya betul, karena itu sudah kewajibannya dan kebijakan pemerintah bahwa aktivitas yang selama ini kita lakukan ya tentu harus mengikuti protokol kesehatan, termasuk dengan pakai masker ini Mbak. Betul. Dan tentunya kami senantiasa berharap agar semuanya dalam kondisi imun yang terjaga, tetap sehat selalu untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa Pak ya, karena lebih padat lagi di akhir tahun tentunya. Ya, kalau berbicara aktivitas Mbak, kami di Bapeda, walaupun sebenarnya itu ada aturan bahwa satu hari masuk, satu hari tidak masuk, kami sendiri ya selama ini ya kami tentu tetap setiap hari harus masuk. Baik. Jadi tetap bertugas seperti biasa ya Pak ya, beraktivitas dan melakukan pelayanan seperti biasa ya Pak? Iya, tetap bertugas seperti biasa karena apa ya, Ibu Mbak tahu kan Ibu siapa lagi? Ya? Saya Tika Pak, Tika Pak. Oh Tika ya. Iya. Jadi kami di Bapeda itu Mbak, ya kalau tidak boleh ada hal-hal yang kalau yang sekiranya harus diselesaikan, misalnya hari ini harus diselesaikan karena itu rutinitas. Kapan ada yang terhambat ya berarti ya tentu mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu Mbak Tika. Yang paling mendasar Pak yang terkait dengan efektivitas Bapak di Bapeda sebelum pandemi dengan saat ini situasi pandemi Pak. Ya perbedaannya ya. Ya tentu selama ini yang kami alami, yang tadinya kalau ada hal-hal yang harus kita lakukan serba cepat, di sisi lain kan tidak semua staf masuk setiap hari Mbak. Olehnya itu ya, biasanya kami yang laksanakan sendiri. Anggap misalnya seperti begini, tiba-tiba ada hal yang harus diperintahkan bahwa harus mengagendakan rapat besok misalnya, tiba-tiba tidak ada staf di tempat ya, pasti kita yang ambil lagi untuk membuat undangan, untuk kasih jalan undangan, untuk tanda tangan pimpinan, seperti itu Mbak. Baik Pak. Kita kembali kepada tema kita terkait dengan realisasi program 2020 dan program kerja di tahun 2021 di tengah situasi pandemi seperti saat ini, pandemi COVID tengah melanda Indonesia tentunya khususnya di Kota Makassar. Nah, seberapa jauh Pak Anwar Bapeda melihat dampak dari pada pandemi ini terhadap sektor perekonomian kita yang ada di Kota Makassar ini sudah kurang lebih 9 bulan terakhir Pak ya? Ya. Tentu dampaknya sangat, saya kira semua, bukan hanya Makassar yang mengalami seperti Makassar, seluruh dunia kan mengalami seperti itu ya. Yang tadinya kita mau laksanakan kegiatan, misalnya ya, laksanakan kegiatan yang sifatnya pertemuan yang begitu banyak orang ya, tentu kita tidak bisa lakukan seperti itu Mbak. Tentu harus kita mengikuti kayak seperti ini. Walaupun sebenarnya kalau kita ikuti pertemuan fisik itu ya tentu harus melalui protokol kesehatan, harus menjaga jarak, ya seperti itu Mbak. Tentu beda dengan pada saat tahun lalu, pada saat normal,
dibanding dengan pada saat sekarang ini, Mbak Tita. Seperti itu. Baik, kalau pengaruhnya Pak secara umum untuk perekonomian kita di Kota Makassar, seperti apa sebenarnya pandemi ini membawa dampak yang tentu dalam persentase pertumbuhan ekonomi kita tentunya Pak ya, seperti apa saat ini? Iya, kalau pengaruhnya ya tentu sangat mempengaruhi, khususnya terkait dengan kepariwisataan, hotel dan restoran. Contoh kecil misalnya hotel. Hotel yang tadinya yang kalau itu normal kan boleh dikata hotel itu ya, apalagi kalau akhir-akhir tahun anggaran begini, rata-rata seluruh SKPD kan melaksanakan kegiatan di hotel kan. Acara-acara pengantin ya otomatis pasti acara di hotel. Tapi dengan adanya pandemi ini ya tentu sangat terbatas, ya kan? Seperti itu. Di sisi lain ya tentu pendapatan hotel restoran itu ya tentu juga relatif jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu Mbak Tita. Apakah ini mempengaruhi sistem perencanaan yang ada di Bapeda Kota Makassar Pak? Pandemi ini kemudian ada program perencanaan yang sudah dibuat untuk 1 tahun di tahun sebelumnya untuk pelaksanaan 2020. Kemudian ada pandemi, nah bagaimana dengan perencanaan yang ada di Bapeda Pak? Ya, tentu terkait dengan pandemi ini Mbak, apa yang tadi sampaikan bahwa apakah mempengaruhi, ya tentu ya mempengaruhi perencanaan yang tadi seperti begini Mbak. Yang tadinya sudah direncanakan misalnya bahwa harus kita lakukan kegiatan, ya harus lakukan kegiatan khususnya misalnya kegiatan fisik misalnya Mbak. Yang tadinya kita mau lakukan misalnya kegiatan fisik, anggaplah misalnya perbaikan sekolah. Nah, tiba-tiba pada saat kemarin awal pandemi itu kan ada surat dari pemerintah pusat, surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan itu kan semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik kan itu harus direfokusin kan untuk diprioritaskan terkait dengan masalah COVID itu Mbak. Seperti itu. Yang tadinya kita rencanakan bahwa harus dilaksanakan kegiatan itu, tiba-tiba ada kebijakan pemerintah pusat seperti itu. Ya tentu kita ikuti sesuai kebijakan pemerintah pusat itu, dan memang harus menjadi skala prioritas adalah kemarin itu penanganan COVID kan, pemulihan ekonomi dan pengamanan sosial seperti itu. Ini dikatakan Pak bahwa sektor yang paling menonjol dalam hal ini membawa dampak yang paling sektoral adalah pada sektor pariwisata dan juga hotel Pak ya. Nah, apa yang pengaruhi tingkat pendapatan asli daerah dari Kota Makassar Pak? Ya sudah, betul apa yang Ibu sampaikan bahwa apa boleh tentu sangat berpengaruh. Perlu Ibu ketahui bahwa salah satu sektor andalan pemerintah Kota Makassar kan tentu terkait dengan hotel dan restoran. Ibu sendiri bisa lihat ada beberapa hotel-hotel yang sekarang, khususnya hotel-hotel yang menengah ke bawah itu kan ada beberapa yang tutup sekarang kan. Seperti itu. Tentu sangat mempengaruhi pendapatan pemerintah Kota Makassar, karena andalan pemerintah Kota Makassar ya dari sektor itu tadi, hotel, restoran, dan pariwisata kan. Seperti itu. Pak, atau presentase jumlah penurunan PAD kita di tahun 2020 dari utamanya dari 2 sektor ini? Mohon maaf Pak, tidak ada secara detail bahwa apa yang paling menurun. Yang jelas tentu penurunan PAD kemarin kita itu, pendapatan kita itu pada saat COVID itu tentu sangat berpengaruh, khususnya penurunan pendapatan kita, seperti itu. Terlebih dahulu, tetapi nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas terkait dengan realisasi program fisik dari pemerintah Kota Makassar di tahun 2020, kemudian berapa sih persen yang terlaksana terkait hal itu, dan apa yang sedang berjalan dan apa yang harus ditunda pelaksanaannya di tahun 2020 ini akibat pandemi. Namun pemirsa dan juga pendengar jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Dialog Khusus.
kembali di dialog khusus Fajar TV, tentunya masih bersama dengan Pak Anwar, Kepala Bidang Perencanaan Bapeda Kota Makassar, dengan tema kita adalah realisasi program 2020 dan program kerja di tahun 2021. Masih seputaran terkait dengan pengaruh pandemi terhadap realisasi dari program 2020 pemerintah Kota Makassar. Pak Anwar. Iya, baik. Ya, silakan, Mbak. Fisik, Pak, di tahun 2020 kita di Kota Makassar. Ya, kalau yang terkait dengan program kegiatan pemerintah Kota Makassar, khususnya terkait menyangkut masalah program fisik, itu sampai saat ini baru sekitar ini ya. Karena ini kan sekarang ini Mbak, kita masih data-data triwulan ketiga kan. Setelah akhir Desember ini baru masuk triwulan 4 kan. Nah, ini saat ini sekarang ini baru sekitar khususnya terkait dengan fisik ya. Itu untuk sampai triwulan 3 itu maksudnya triwulan ketiga ini kan sekarang sudah masuk sekarang triwulan keempat ini, tapi data yang kami miliki itu baru sekitar 62,98% itu terkait dengan fisik itu. Tapi mungkin sudah lebih dari situ karena terkait dengan laporan-laporan sementara proses administrasi kan sekarang masing-masing KPD terkait dengan kegiatan fisik dan keuangan itu, Mbak. Dari seluruh SKPD yang ada di Kota Makassar, Pak, ini totalnya adalah total realisasi untuk pembangunan fisik ada 62,98%. Nah, siapa yang paling mendominasi realisasi, paling besar realisasi anggaran untuk secara fisiknya, Pak, di tahun 2020 ini? Dinas mana saja? Oh ya, kalau terkait menyangkut masalah ini khusus karena data yang kami miliki, Mbak, itu masih data triwulan ketiga kan, triwulan ketiga. Nah, kalau berbicara kegiatan Ibu, yang paling besar realisasi kegiatannya itu ya itu memang bisa seperti misalnya bagian perlengkapan itu fisiknya sudah 86,50%, ya kan? Nah, itu bagian perlengkapan. Itu yang paling besar khusus untuk triwulan ketiga seperti itu. Kalau yang selalu rendah memang realisasinya, Mbak, ya sudah pasti PU, ya itu karena itu sifatnya kegiatan fisik kan, seperti itu. 50%, Pak. Itu SKPD mana saja yang di bawah realisasi anggarannya masih di bawah 50% terkait dengan realisasi anggaran secara fisik? Oh ya, kalau SKPD yang masih di bawah 50% itu ya saya kasih contoh misalnya seperti misalnya Dinas Perpustakaan itu masih di bawah 50% kegiatan fisiknya. Dinas Pertanahan itu antara lain, Mbak. Ada beberapa SKPD di bawah 50%, ya. Tapi mungkin saat ini itu sudah melebihi semua karena sekarang ini sudah masuk triwulan 4, sudah 2 bulan masuk triwulan keempat ini kan. Nah, insya Allah akhir Desember ini ya baru kita tahu realisasinya berapa, seperti itu, Mbak. Kalau total PAD kita untuk Kota Makassar tahun 2020 ada berapa banyak, Pak? Berapa besarannya, Pak, secara total? Kalau untuk tahun 2020 itu yang Ibu Tita tanyakan pendapatan asli daerah atau pendapatan daerah yang Ibu tanyakan? Pendapatan daerah ya, kalau pendapatan daerah yang ditargetkan itu 2020 itu kurang lebih 3,4 triliun, Mbak Tita. Ya. Nah, kalau realisasi terkait menyangkut masalah pendapatan daerah dari 3,4 triliun itu sudah terrealisasi 3,1 triliun, Mbak Tita.
kita katakan bahwa secara umum meskipun di tengah situasi pandemi, namun seluruh program tetap berjalan dengan baik, dengan semestinya. Dan ada pengalihan, ada refocusing tadi Pak ya, dari berbagai bidang. Itu seperti apa Pak nantinya sistem pelaporannya? Ini kan ada anggaran tersedia misalnya, kemudian dialihkan ke untuk penanganan COVID. Ya, kalau terkait dengan kegiatan-kegiatan itu, saya kasih contoh Mbak Tita ya. Tadinya kan yang ada beberapa kegiatan misalnya, antara lain misalnya yang direfocusing kemarin itu. Yang tadinya misalnya ada sosialisasi. Sosialisasi misalnya yang tadinya misalnya 3 kali, ya bisa saja kita potong tadinya itu 2 kali, berarti tinggal 1 kali dilaksanakan. Seperti itu contohnya Mbak Tita. Karena itu kita prioritaskan ke anggaran COVID kemarin itu. Seperti itu. Iya. Terkait hal ini ada refocusing atau pengalihan. Nah, bagaimana Bapeda melihat efektivitas daripada pengalihan anggaran-anggaran yang ada untuk penanganan COVID-19 atau mengarah pada kegiatan-kegiatan yang mendukung langkah kita melawan COVID secara bersama-sama, Pak? Ya, apa yang disampaikan tadi Ibu Tita, nah kalau kita mengacu kepada surat edaran Mendagri dan surat edaran Menteri Keuangan, ya memang yang menjadi skala prioritas bukan hanya Makassar, Mbak Tita, seluruh daerah baik kota maupun provinsi, ya tentu yang itu tadi terkait masalah COVID, penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, pengamanan sosial, semua itu arahnya ke situ. Itu yang menjadi skala prioritas seperti itu. Baik. Nah, tadi katakan adalah ada 2 sektor yang paling berpengaruh, sektor perhotelan dan juga sektor pariwisata. Nah, ini juga menjadikan kita sesuatu yang memang karena pandemi ini tidak hanya secara ekonomi, tetapi memang pengaruhnya sangat besar dalam lingkup kehidupan kita tentunya. Ada target pendapatan daerah tadi disampaikan Pak Anwar 3,4 triliun untuk tahun 2020, kemudian terrealisasi 3,1 triliun rupiah. Dan ini baru sampai pada triwulan ketiga, tentunya masih ada 1 triwulan 4 yang saat ini tengah berjalan tentunya hingga akhir tahun nanti. Nah, seperti apa Pak efektivitas dari pelaksanaan semua program agar tercapai seluruh program-program yang direncanakan di tahun 2020 ini Pak, di sisa masa akhir tahun? Ya, apa yang direncanakan kemarin itu yang setelah direfocusing itu ya semua SKPD yang tadinya ada beberapa pergeseran itu ya itu menjadi kewajiban masing-masing SKPD untuk melaksanakannya. Karena itu tadi bahwa menjadi skala prioritas ya tentu kita terkait menyangkut masalah COVID itu penanganan kesehatan, masalah pemulihan ekonomi dan pengamanan sosial itu yang menjadi skala prioritas. Kalau terkait menyangkut masalah efektif itu ya tentu kalau kita berbicara efektivitas ya semua SKPD harus bertanggung jawab terkait menyangkut masalah dana-dana yang dikelola di masing-masing SKPD itu tadi. Seperti itu Mbak. Luar, kami akan kembali nantinya, namun kita ingin tahu seperti apa nantinya di segmen selanjutnya. Kita akan membahas terkait dengan program yang berhasil dilaksanakan oleh Bapeda Kota Makassar di tahun 2020 dan juga rencana-rencana atau adakah program yang akan dilaksanakan di tahun 2021 yang paling skala prioritas dari Bapeda, termasuk pada anggarannya lebih banyak kemana nantinya di tahun 2021. Namun kita akan mendapatkan jawabannya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dialog Khusus.
Terima kasih pemirsa, dialog khusus masih bersama kami dengan tema kita adalah realisasi program 2020 dan program kerja 2021 pemerintah Kota Makassar. Pak Anwar masih bersama kami, Pak. Ya, Pak Anwar, apa yang program apa saja yang menjadi program Bapeda dan sudah dilaksanakan di tahun 2020 ini, Pak? Perlu kami sampaikan kepada Ibu kita terkait dengan program dan kegiatan yang ada di Bapeda itu, Mbak. Itu Bapeda itu tidak melaksanakan pekerjaan atau kegiatan fisik. Yang ada di Bapeda itu tentu terkait dengan kegiatan-kegiatan non fisik. Kalau yang Bapeda yang menjadi skala prioritas tahun 2020 yang telah dilaksanakan kemarin itu adalah kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan musrembang. Itu telah dilaksanakan. Kegiatan yang karena Bapeda itu hanya sifatnya kegiatannya itu bersifat koordinasi dengan menyusun beberapa dokumen, antara lain penyusunan dokumen RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun 2021 itu telah dilaksanakan. Kalau terkait menyangkut masalah pertanyaannya bahwa apa yang menjadi skala prioritas untuk 2021 untuk Bapeda, ya tentu yang menjadi skala prioritas untuk 2021 Bapeda yang akan dilaksanakan adalah penyusunan dokumen RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun ke depan berdasarkan visi misi wali kota yang terpilih. Seperti itu, Mbak. Kita. Itu adalah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah ya untuk 2021. Nah, terkait dengan ini sudah adakah mungkin fokus programnya kemana begitu, Pak? Lebih kepada sektor mana nantinya yang akan paling banyak nantinya di 2021? Masih terkait dengan COVID atau seperti apa? Ya, karena kalau yang terkait menyangkut masalah 2021, Mbak Tita, itu kan sudah ada di dalam dokumen RKPD kita, dan APBD kita kan tahun 2021 sudah ditetapkan, yang sementara ini dievaluasi. Saat ini juga dievaluasi di provinsi, kantor gubernur. Nah, apa yang disampaikan Ibu bahwa apa yang menjadi program-program prioritas tahun 2021 ya tentu berdasarkan yang ada di dokumen RKPD kita untuk tahun 2021. Seperti contoh kecil misalnya, yang ada di dokumen RKPD kita. Kalau terkait menyangkut masalah terkait menyangkut masalah kesehatan, yaitu program pemenuhan upaya kesehatan. Itu tentu itu menjadi skala prioritas untuk 2021, karena itu sudah ada di dalam dokumen RKPD kita untuk 2021. Nah, itu ada beberapa seperti itu, Mbak. Ya. Kalau terkait dengan anggaran SKPD mana, Pak, nantinya yang lebih besar penganggarannya di tahun 2021? Ya, kalau kita berbicara anggaran, Mbak Tita, kalau kita mau mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kan yang harus menjadi skala prioritas itu kan terkait menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ya itu yang paling besar anggarannya, Mbak. Saya kasih contoh kecil. Kalau terkait dengan menyangkut masalah infrastruktur, itu untuk PU saja itu kurang lebih 700 M anggaran. Itu ya, itu antara lain. Tentu yang besar anggarannya ya Dinas PU, pendidikan dan kesehatan, itu yang paling besar, Mbak Kita. Ini untuk 2021, Pak, ya? Ya, 2021. Termasuk ini sudah ada mungkin dilakukan pembahasan refocusing lagi nantinya terkait hal ini, atau tidak ada lagi, Pak, nantinya, atau memang sudah dibuat karena ini situasi pandemi sudah disiapkan? Kalau untuk anggaran 2021 yang telah ditetapkan pada tanggal 30 November baru-baru ini, Mbak, itu tentu kita tidak bisa bahwa apakah masih ada anggaran refocusing ya. Itu kan di struktur APBD kita sudah ada namanya belanja BTT, belanja tidak terduga. Itu sudah ada disiapkan di situ, Mbak. Ya, seperti itu. Baik, yang mengalami peningkatan, Pak, anggaran di tahun 2021 itu apa? Tadi ada yang paling besar adalah pendidikan, sektor kesehatan, kemudian dinas pekerjaan umum. Nah, yang mengalami peningkatan dari 2020, kemudian nanti di 2021, yang mana, Pak, yang meningkat?
Ya, kalau kita berbicara apa ya, mohon maaf ya, kami tidak siapkan rinciannya per SKPD. Yang jelas, yang 3 itu tadi yang paling dominan anggarannya. Dan tentu kalau kita berbicara anggaran SKPD kecamatan, ya tentu anggaran SKPD kecamatan itu cukup besar juga, Mbak, karena ada kecamatan itu sampai di atas 40 M anggarannya per kecamatan itu. Seperti itu. Apa ini kecamatan yang baru saja terbentuk atau yang mana itu? Nah, kalau kecamatan yang selama ini yang besar itu kayak seperti misalnya Panakukang, Tamalate, Biringkanaya, seperti itu, Mbak. Tentu kalau yang paling kecil ya Penusang Karang. Seperti itu. Baik. Pak, terkait dengan 2021 nantinya, apakah ini pendapatan daerah kita rencananya atau targetnya sama dengan di tahun 2020 dengan 2021 atau terjadi peningkatan? Yang terkait menyangkut masalah peningkatan pendapatan daerah ya. Ya, kalau terkait menyangkut masalah pendapatan daerah, perlu kami sampaikan kepada Ibu Tita bahwa kalau terkait menyangkut masalah pendapatan asli daerah bahwa apakah mengalami peningkatan atau ada penurunan, ya itu tadi yang disampaikannya. Kalau terkait menyangkut masalah pendapatan asli daerah, itu untuk tahun 2021 itu diperkirakan mengalami penurunan, Pak. Karena ini masih dampak daripada COVID ini. Ini kan terkait menyangkut masalah COVID, Pak. Hotel-hotel kan itu mulai bulan April kan sudah ada beberapa, boleh dikata itu sudah hampir semua tutup kan? Pada saat April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan itu tentu sangat berpengaruh untuk sampai awal tahun kita ini. Makanya kalau yang untuk APBD 2021 pendapatan asli daerah kita itu tahun 2021 itu diperkirakan mengalami penurunan kurang lebih 234 M itu penurunannya dari target tahun 2020 kemarin itu kurang lebih 1,7 triliun kan. Itu pendapatan asli daerah, Mbak. Tadi kan Ibu pertanyakan berapa pendapatan daerah di Kota Makassar. Tadi saya sudah sampaikan. Ya. Berarti mengalami Kenapa, Ibu? Tadi dikatakan terjadi penurunan. Ada penurunan. Oke, secara umum terjadi penurunan terkait dengan pendapatan daerah di targetnya di tahun 2021 mendatang. Nah, seperti apa Bapeda melihat, Pak Kabid, perencanaan seperti apa Anda melihat di tahun 2021 nantinya? Apakah situasi mungkin akan semakin lebih baik atau seperti apa? Ya, tentu kalau kami dari Bapeda tentu sangat mengharapkan ada perbaikan di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan pandemi ini ya akhir tahun ini sudah mulai, walaupun sebenarnya kemarin itu kalau kita lihat data-data sebentar halo. Baik, tadi dikatakan bahwa terjadi penurunan daripada target pendapatan daerah di tahun 2021. Jumlahnya sungguh fantastis juga ini terjadi karena sebagai pengaruh dampak dari pandemi COVID-19 terutama yang memukul sektor pariwisata dan juga sektor perhotelan yang ada di Kota Makassar dengan target yang luar biasa tadi. Kemudian progres di tahun 2021 tadi disampaikan yang paling banyak akan mendapatkan adalah pendidikan, kesehatan, kemudian dinas pekerjaan umum di tahun 2021. Pak Anwar, terakhir Pak, yang ingin saya tanyakan adalah, yang ingin saya sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan harapannya. Nah, ke depan di tahun 2021 terjadi penurunan daripada pendapatan daerah atau target karena akibat pandemi COVID-19. Nah, seperti apa harapan Anda dalam lingkup perekonomian kita di Kota Makassar tentunya, Pak, di situasi COVID-19 ini? Silakan Pak Anwar untuk sesi terakhir kita pada siang hari ini.
Ini Mbak Tita, mohon dulu diulangi kembali. Ada telepon tadi masih jadi tidak terlalu putus ya. Ke depan di tahun 2021, apa yang paling diharapkan oleh Bapeda Kota Makassar dalam sistem perencanaan, kemudian sistem pemerintahan berjalan dengan baik, seperti apa nanti harapannya, terutama kita terkena dampak yang sangat besar di sektor ekonomi khususnya di Kota Makassar, kemudian berimbas pada tadi terjadi penurunan anggaran, dan bagaimana di tahun 2021 agar semakin lebih baik lagi. Silakan Pak Anwar. Ya, kalau terkait dengan itu tentu harapan pemerintah Kota Makassar 2021 itu sudah tentulah lebih bagus lagi dibanding dengan tahun 2000 sekarang ini, karena kemarin kita mengalami mulai bulan Maret April itu kan kemarin itu betul-betul stagnan kan, khususnya terkait menyangkut masalah apakah itu terkait menyangkut masalah aktivitas ekonomi kita itu mulai agak menurun di situ, termasuk dengan ini ya. Kalau terkait menyangkut masalah kegiatan-kegiatan itu ya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota kemarin itu ya tentu juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu padat, karena di samping itu kita kan dibatasi namanya pertemuan-pertemuan, walaupun kalau kita mau lakukan rapat ya biasanya rapat seperti ini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di awal tahun depan ini sudah tentu harus ada korelasinya antara penurunan COVID di Kota Makassar, karena kalau grafiknya naik ya tentu juga ya bisa saja aktivitas ekonomi kita tidak seperti biasanya, karena kalau grafik terkait menyangkut masalah COVID itu trennya tidak menurun atau stagnan, nah kita harapkan pemerintah Kota Makassar tentu grafiknya harus menurun terus terkait menyangkut masalah COVID ini, karena tentu aktivitas atau usaha-usaha yang ada di Kota Makassar itu ya tentu tidak bisa jalan maksimal kalau itu tidak itu tadi. Olehnya itu kenapa pemerintah kota dan seluruh SKPD harus mendukung itu terkait menyangkut masalah ini, terkait menyangkut masalah protokol kesehatan ini, bahwa ya untuk melakukan kegiatan ya tentu harus mengacu kepada protokol kesehatan, dan itu juga kita harus batasi semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertemuan fisik itu sedapat mungkin dikurangi. Dan kalau itu yang tadinya pesertanya misalnya sampai 200, ya tidak akan mungkin sampai 200 pesertanya seperti itu Mbak Tita. Nah itu juga pasti akan berpengaruh dengan hotel yang tadinya kita lakukan acara di hotel misalnya, yang tadinya 200 orang, tiba-tiba mungkin cuma 75 orang yang bisa kita lakukan. Tentu ya sangat berpengaruh dengan pendapatan khususnya dari pajak hotel restoran, seperti itu Mbak Tita. Kasih Pak Anwar, ya. Kepala Bidang Perencanaan Bapeda Kota Makassar sudah bergabung bersama kami dalam talk show dialog khusus pada sesi hari ini. Dan pemirsa, terkait tema kita hari ini, realisasi program 2020 dan progres 2021 pemerintah Kota Makassar sudah berakhir, dan saya harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah.